Alam semesta adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Mulai dari bangun, beraktivitas, sampai kepada waktunya untuk beristirahat kembali, alam selalu menjadi hal yang benar-benar mendampingi segala bentuk kehidupan manusia. Lalu mengapa masih banyak di antara kita yang bahkan belum menyadari dan merawat keberadaannya? Akankah manusia akan segera lekas memikirkannya? Atau mungkin harus alam semesta yang langsung mengeksekusinya? 15 sampai 20 menit terhitung dari pintu rimba kita sampai di pos 1. Pos 1 ke pos 2 30 menit. Ini pintu rimba tadi ke pos 1 5 menit sebenarnya. Kita 15 menit. Pos 1 Kodim 18. Mantap. Pukul 7:40 menit atau sekitar jam 8 pagi, kami tiba di pos 1 pendakian Gunung Tanggamus. Jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari pintu rimba, namun butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk kami bisa menempuhnya. Padahal waktu normalnya cuma 5 menit. Santai sekali perjalanan kami. Kakak Anit. Tiba di pos 2. Kakak Anit. Iya Kakak Anit. Seneng banget ketemu Kakak Anit. Kita tiba di pos 2. Kita berada di pos 2 di ketinggian 1238 meter di atas permukaan laut. Pos 2 ke pos 3 1 jam. Jadi ini jam berapa? Jam 8 lewat dikit. Jam 9 lah ya. Di sini. Jam 9 kita sampai pos 3. Bismillah, selamat sampai tujuan. Menurutmu, apa yang lebih melelahkan dari sekadar menempuh perjalanan? Kalau jawabanmu adalah berharap kepada manusia, menurut saya itu benar. Kenapa bisa demikian? Sebab beberapa kawan yang ketika saya tanya alasannya kenapa mendaki, jawabannya karena patah hati. Ya, biarpun itu terkesan lucu, tapi saya rasa setiap orang punya caranya tersendiri untuk mengekspresikan perasaannya. Hahaha. Setengah jam dari pos 2 kita tiba di sumber mata air di atas ketinggian kurang lebih 1355 meter di atas permukaan laut. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin Anda melakukan pendakian tapi logistik airnya kurang, bisa nih berhenti di pos di atas pos 3 tepatnya. Di atas pos 2. Setengah jam dari pos 2 di sumber air. Sekitar setengah jam dari pos 2, dua di antara kami tiba di pos sumber mata air. Berhubung botol air minum masih di bawah Yosep yang sepertinya masih jauh di belakang, saya dan Wahyu memutuskan untuk sejenak ke sumber mata air. Minum untuk melegakan dahaga, sekalian menilik bagaimana lokasinya. Buat kalian yang mungkin nantinya melakukan pendakian ke Gunung Tanggamus, jangan pernah khawatir untuk kehabisan air. Sebab selain di campground, di atas pos 2 juga ada sumber mata air. Ya, walaupun mungkin aliran airnya tidak terlalu deras, tapi tetap cukup kok kalaupun harus diminum untuk 1 RT. WKWKWK. Kita sampai di pos 3 Gunung Tanggamus. Di atas ketinggian kurang lebih 1395 meter di atas permukaan laut. Di sini sebenarnya kalau dilihat dari areanya sih bisa buat ngecamp, tapi karena ketiadaan sumber mata air, jadi para Pugdarwis juga nggak menyarankan. Mengingat Gunung Tanggamus adalah salah satu dari 3 gunung di Lampung yang memiliki ketinggian di atas 2000 meter dari garis pantai, langkah yang cepat dan tidak terlalu larut dalam beristirahat adalah hal yang sudah seharusnya kami prioritaskan. Terlebih lagi, kejamnya jalur dan medan yang mana belum ada satupun di antara kami yang pernah menjelajahnya, membuat kami harus benar-benar fokus dalam mengatur nafas dan fisik selama pendakian. Tapi ya, namanya juga kaum rebahan,
Capek dikit istirahatnya lama. Ada suara aneh dikit, parnonya berlebihan. Sampai ketemu tempat yang dirasa menarik pun, fotonya nggak selesai dalam sedikit jepretan. Mau heran, tapi kami WKWKWK. Ini perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Kalau di papan tadi tulisannya estimasi waktu perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini memakan waktu atau membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Sekarang jam 9:15. Berarti kalau 3 jam, jam 12 lewat 15 menit kita baru sampai ke pos 4. Apakah kita bisa lewat lebih cepat dari itu? Bisa. Berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Oke, mari kita buktikan. Sejauh perjalanan dari pos ke pos 3 menuju pos 4 adalah jalur terpanjang yang sedang kami perjuangkan. Seperti yang tertera di papan petunjuk, pendakian dari pos 3 menuju pos 4 butuh waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Itu kalau normal. Bagaimana dengan kami yang waktu istirahatnya lebih lama dari waktu berjalannya? Mungkin bisa 4 jam, atau mungkin bisa lebih lama dari itu. Entahlah. Suka pusing sendiri kalau mikir kenapa kami bisa jalan sesantai itu. Wahyu, itu apa merek sepatunya itu? Wah. Tak tahu, mahal. Itu ada mereknya tuh di bawahnya. Lihatin dah. Masih baru ini. Tayoko. Tayoko. Baru. Baru. Berapa harganya? 7.000. 7.000 rupiah. Murah meriah, Murah-meriah. berkualitas, awet dan tahan lama. Tayoko. Dari Jepang ini ya, ekspor langsung. Itu siapa yang merekomendasikan itu? Siapa namanya? Siapa namanya saya? Ayo. Lupa namanya itu, pokoknya orang Lampung Timur. Orang Lampung Timur, jauh kali. Apa? Meja PDH apa? PDL dong. Gimana pakai sepatu Tayoko? Malu nggak kalau dilihat orang-orang? Atau biasa aja? Biasa aja sih, cuman sakit. Agak sakit ya. Sebenarnya kalau medannya tanah cocok sih, cuman kadang batu sama akar yang bikin keras itu. Banyak sekali saya temukan orang beralasan ketika saya ajak menempuh sebuah perjalanan. Bilangnya nggak punya duit, tahu-tahu storynya di pantai bareng pacar. Bilangnya nggak punya waktu, padahal kita sama-sama pengangguran. Sampai ada yang bilang nggak punya sepatu, padahal kalau harus dilihat, saya sendiri pakai sepatu kebun buat ke gunung. Bukan cuma kali ini doang kok. Waktu ke Gunung Seminung sama ke Gunung Raja Basa, saya pakai sepatu Tayoko. Waktu diajak bikin alasan, waktu kita bikin story di puncak, bilangnya kagak ngajak-ngajak. Ada, banyak. Sudahlah brother, sama-sama kita ketahui, kalau ada niat pasti ada jalan. Tapi kalau udah nggak ada niat, pasti ada aja alasannya. Di perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 pendakian Gunung Tanggamus, kita menemukan salah satu pelanggaran vandalisme. Kok bisa saya punya teman? Hai Kak Seto, Apa kabar? apa kabar? Dapat salam dari kita. Dapat salam dari kita orang-orang yang pengen ngeviralin nama kamu. Itu ada juga tuh. Siapa tuh? Mana? Ya. Mana? Tika. Dua Tika dan Mana Jo? di atas. Oh, Tika ini. dan Aris. Semoga kalian bahagia di alam sana. Ayu juga, Ayu. Tika, Aris. Lydia. 2 dari 4 botol air minum yang kami bawa mulai kosong seiring medan perjalanan yang mulai vertikal. Sesekali kami harus berhenti, mengambil nafas dan menapaki jejak ini. Jangankan lagi orang lain, diri sendiri saja kadang suka bingung kenapa pada akhirnya kita memilih alam sebagai tempat peraduan, mengasingkan diri daripada kesibukan yang merantai. Sejenak menepi untuk kembali melangkah lagi. Padahal kalau dipikir, ada yang jauh lebih mudah dan menyenangkan daripada harus bersusah payah bertarung dengan mental di dalam hutan belantara. Ada yang jauh lebih menguntungkan,
daripada harus merogoh kocek untuk keperluan selama perjalanan. Juga ada yang lebih jauh membuat hati senang daripada harus berjalan, melelahkan raga, meletihkan jiwa, menyusuri pegunungan tanpa sebuah kejelasan. Tapi hey, tidak setiap perbuatan memiliki alasan, juga tidak setiap alasan dapat dengan mudah dijelaskan. Sudahlah, tak usah berdebat. Kalau ingin tahu tentang semua, mari ikuti saya, WKWK. Masih hidup, Pak? Masih hidup ini. Jangan disentuh, nih. Jip, jangan. Masih hidup ini. Kita sebenarnya cuma numpang lewat sih. Ini pengen tahu aja, karena mungkin di belahan dunia mungkin ini dianggap punah atau gimana. Ini keijek wahyu apa gimana? Keijek wahyu ya. Kayaknya iya sih. Ada sepatu. Lemes soalnya. Kasih napas buatan. Kasih napas buatan dia. Masih hidup loh. Jim, Nih. kasih abab kamu. Hah, gitu. Kayak cut ini. Ini itu jenis piper nih. Ya pokoknya siapa yang tahu jenis ular ini Piper anomalia. Ada. komen di kolom komentar ya. Dalam pendakian kali ini, Yosep menjadi satu-satunya kawan yang membawa kamera mirrorless. Sebab selain mudah dibawa, kualitas jepretannya juga sudah nggak perlu diragukan lagi. Sebentar, apa nggak salah tuh kalau dia jadi satu-satunya yang bawa kamera? Bener kok, bener. Lah terus, kalau dia satu-satunya orang yang bawa kamera, video ini direkam pakai apa? Jadi mungkin lebih tepatnya begini kawan-kawan. Sebenarnya Yosep itu bukan cuma satu-satunya kawan yang bawa kamera, melainkan juga satu-satunya kawan yang punya kamera jenis mirrorless. Jadi selama saya membuat vlog perjalanan kemanapun itu, saya pakai kamera HP. Beberapa kawan mungkin tidak percaya, tapi ya memang begitu kenyataannya. Insting kamu yang berlebihan. Wah iya bener, anjing lah. Videoin lah, kau tak Gua suruh takut. Videoin. Ini tempel hijaunya nih. Videoin. Mas balang ini tak balang HP-mu Mas, tenan aku Mas. Enggak. Wah, aku mulai pano. Pos 3 ke pos 4 kita nemuin pacat. Aku mulai pano. Jani porno. Pano anjing. Ini Mas. Ntar dulu. Ngapa bisa turun kau? Kan tak suruh jagain atas, Bambang. Ntar satunya dilihat. Untung kerasa vibe-nya. Tapi aman kok satunya. Kita double dis. Mas dan Mas gantian Mas. Nanti Di beberapa titik sebelum pada akhirnya kami tiba di pos 4, nampak segerombolan pacat mulai mengusik kami. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang saya temui saat mendaki di musim penghujan, tapi yang namanya pacat tetap saja bikin geli. Belum lagi kalau gigitannya sudah masuk ke dalam kulit, berdarah, bukan tidak mungkin kita bisa infeksi. Atau mungkin dampak terburuknya kita bisa demam panas. Ngeri-ngeri sedap kalau harus dibayangin mah. jam 11 lebih 30 menit. Sekitar 2 jam setengah. Kita sampai di pos 4 dengan ketinggian kurang lebih 1850 meter di atas permukaan laut. Kalau di bawah tadi keterangannya dari pos 3 ke pos 4 3 jam sih, cuman ini alhamdulillah kita bisa menempuhnya dengan 2 jam setengah. Beda tipis. Estimasi pos 4 ke pos 5 2 jam. Mungkin sekitar jam 1:30 lambat-lambatnya jam 2 lah. Habis pos 5 puncak. Mantap. Hutan yang tadinya hanya ditumbuhi pohon-pohon besar dan rindang, kini mulai dipenuhi dengan lumut yang menjalar di sepanjang jalur pendakian. Medan yang makin kesini makin vertikal, menambah kesulitan kami untuk berjalan sebab hampir seluruh bebatuan di jalur pendakian dipenuhi lumut-lumut yang licin. Tali tambang menjulur di beberapa titik, menegaskan bahwa betapa sulitnya menggapai perjalanan ini tanpa sebuah alat tambahan. Beberapa kali kami harus berhenti mengambil nafas, lanjut berjalan, lalu semaksimal mungkin mengupayakan perjuangan.
Dinding putih yang tak lain adalah kabut mulai memenuhi sebagian hutan. Kami harus lanjut, sebab kalau mau berhenti terlalu lama, takutnya kami tak kuat menahan cuaca di sini yang terlalu dingin. Dan kalau sudah kedinginan atau parahnya lagi hipotermia, ini berarti kami dalam bahaya. Astagfirullah, jangan sampai begitu ya kawan-kawan. Yuk, daki pakai lapis susah nggak yuk? Susah sih sebenarnya. Baru pertama jadi belum tahu. Jadi belum tahu gimana susahnya, Buat gimana pengalaman. buat pengalaman. Besok kalau coba jangan pakai lapis berarti ya. Ya, Emang enaknya yang berkarat-karat gitu sih, soalnya lentur di dengkul. ya. Ini loh kalau diginiin udah. Apalagi nanjak kan lutut positif bengkok-bengkok. Ini mendingnya nggak hujan. Kalau hujan lebih bobot. Oh iya, berat dia, Ya. nyerap air ya. Waktu demi waktu terus saja berlalu, seiring dengan perubahan hutan yang semakin kesini semakin dingin. Sebab selain jarak ke garis pantai yang semakin tinggi, pepohonan yang dipenuhi lumut pun semakin tebal. Kami harus lebih cepat melintasi jalur ini, mengingat perjalanan pulang yang tak mungkin jika harus ditempuh sampai malam hari. Aduh, belum juga sampai pos 5, stamina dan mental sudah mulai diterpa. Luar biasa memang perjalanan ini. Kita sudah sampai di pos 5 di atas ketinggian kurang lebih 2016 meter di atas permukaan laut. Gunung Tanggamus itu sendiri 2201 meter. Jadi sekitar 100 meter kurang dikit lagi lah kita sampai ke puncak Gunung Tanggamus. Ini cepet sih hitungannya karena cuma 1 jam udah sampai pos 5. 5 menit Karena nyampe puncak. keterangannya tadi cuma sampai 2 jam tadi, ini 1 jam sampai sini. Pos 5 ke puncak 1 jam, mudah-mudahan bisa setengah jam atau mungkin semoga bisa lebih cepat supaya cepat ke puncak, foto-foto, dokumentasi video, turun lagi, dan semoga nggak kemalaman di jalan. Mantap. Yuk, geser sedikit yuk. Kalau kita baca di pelang petunjuk di pos 5 tadi, perjalanan dari pos 5 menuju puncak membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam pendakian. Mungkin estimasi normalnya memang begitu. Tapi karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak setiap manusia memiliki kekuatan yang sama, lebih cepat atau lebih lambat menuju puncak adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang lumrah-lumrah saja. Perjalanan ini kami lalui dengan sangat santai, sebab mengingat ini adalah pendakian pertama buat Wahyu. Kasihan kan kalau harus diajak ngebut, sementara skill dan kemampuannya belum terlatih. Perlahan tapi tanpa henti kami melintasi hutan yang masih didominasi oleh lumut, hingga pada akhirnya kami tiba di puncak Gunung Tanggamus. Jam 1:35 kita sampai di puncak Gunung Tanggamus dengan ketinggian 2101 meter di atas permukaan laut. Selamat datang para pendaki pemenang ekspedisi divisi hutan Gunung Mahapal Unila. Ini pencapaian yang luar biasa karena cuacanya dingin sekali, luar biasa. Gempa bumi nih, Cok. Gimana aja, duduk aja. Ini. Wah, gempa ini. Masih. Enggak. Enggak. Sambil duduk, Enggak. bokong rasain. Enggak sekarang. Ya, udah. Kalau misalkan nanti ada angin kayak gini lagi, berarti emang angin. Ya kali angin bisa ngedoain tanah. Ya enggak, coba nanti kalau ada angin gede lagi, kalau goyang lagi emang berarti angin. Rambut ya tanahnya. Heeh, tanya gambut. Baru sekitar 10-15 menit kami tiba di puncak Gunung Tanggamus, musibah besar datang. Ada gempa bumi di puncak Gunung Tanggamus yang mengakibatkan getaran yang cukup hebat di lahan gambut yang kami pijaki. Kepanikan sempat kami rasakan. Tapi setelah getarannya hilang,
Kami bersyukur sebab kami semua selamat tanpa ada sedikit pun luka. Ya, setelah melakukan pendakian kurang lebih 7-8 jam terhitung dari campground, kita sampai juga ke puncak Gunung Tanggamus dengan selamat jam sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan ini kita mau pulang karena foto-foto sudah selesai. Sebuah keberkahan, sebuah anugerah tersendiri bisa menjejakkan kaki di sini. Mungkin lain waktu dengan yang keadaan yang berbeda kita bisa kesini lagi. Tanggamus sukses! Dan begitulah perjalanan ekspedisi pendakian Gunung Tanggamus yang saya, Anip Al-Qadari, Yosep Setiawan, Muhammad Umar Fadli, dan Wahyu Hidayat tempuh beberapa waktu lalu. Dimulai dari berjalan lintas kabupaten, melintasi jembatan rusak, menyaksikan pahit manisnya hubungan percintaan, bermalam di rest area, seharian rebahan di campground, kesasar di jalur pendakian, sampai kepada saat dimana kami harus merasakan suatu ketegangan sebab berada di puncak Gunung Tanggamus ketika terjadi gempa bumi, memberikan sebuah gambaran bahwa siapapun kamu dan bagaimanapun keadaanmu, suka dan duka perjalanan akan selalu melintasi bahtera kehidupan. Di bawah kita harus merangkak naik, di atas pun akan tetap ada guncangan yang akan menguji seberapa mampu kau berada di garis itu. Siapapun kamu, dimanapun tempat tinggalmu, apapun pekerjaanmu dan bagaimanapun kondisimu, hidup tidak akan menjadi lebih baik ketika kau tetap berselimut pada zona nyaman dan tak lekas bergerak melintasi berbagai rintangan. Jangan biarkan masa mudamu habis di peluk rebahan, sebab mental dan keberanianmu untuk bergerak selalu kau tinggalkan. Jadilah pemuda yang kokoh imannya, kuat kerjanya, bagus tanggung jawabnya, juga berguna bagi kehidupan di sekitarnya. Saya Anip Al-Qadari, sampai jumpa dan tetaplah baik-baik saja.